Bismillah, Nyai. Ini ada tumbal buat kamu, Nyai. Hati-hati, Mas. Iya, coba Dek, lihat. Udah lurus belum? Udah pas. Iya. Mas, Ya. semoga dengan kita pasang pelang baru ini, orderan jadi banyak ya. Iya, Dek. Amin, amin. Soalnya udah lama juga sepi. Ya, kita bisa bangkrut kalau nggak ada orderan. Iya. Assalamualaikum. Mas Aji, Mbak Mimin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aini, kamu mau berangkat kerja? Iya, aku baru mau berangkat kerja. Ini lagi rapi-rapi ya? Iya. Mbak, ini lagi hamil. Iya, alhamdulillah. Udah jalan 4 bulan. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah ya, Mbak. Aini, kamu kenapa? Gak apa-apa, Mbak. Sehat-sehat ya untuk Mbak Mimin dan calon dede bayi. Selalu hati-hati ya. Dijaga kandungannya. Ya pasti dijaga dong. Ya lagian kan, kita udah lama belum dapat turunan. Ya sayang? Iya, Mas. Ya udah Mbak, Mas kalau gitu Aini permisi dulu ya, mau berangkat kerja dulu. Iya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya ini. Mas, Ya? Aini kok kelihatan khawatir ya sama kandungan aku? Ya bagus dong. Berarti dia perhatian sama kamu. Nah, udah. Gak usah mikir yang macam-macam. Yuk, kita masuk. Udah, ayo. Tuh, udah jadi. Yuk. Kenapa, Dek? Aduh, Mas. Perut aku berasa kram, Mas. Aduh. Kita ke dokter aja yuk, Mas. Dibawa istirahat dulu ya. Ya, biaya periksa kandungan kan butuh uang, Dek. Kita belum punya uang. Ya. Gimana kalau kita bikin usaha baru aja, Mas? Kamu jual semua alat karawitan. Ya kan uangnya bisa dijadiin modal usaha, Mas. Toh juga sekarang sanggar udah sepi banget. Ya nggak bisa gitu, Dek. Nggak gitu caranya. Sanggar Karawitan ini itu turun-temurun usaha keluarga saya. Nggak bisa gitu. Maafin Mas, jadi Mas nggak bermaksud ngebentak kamu. Ya karena Sanggar Karawitan ini itu usaha turun-temurun dari keluargaku. Iya, nggak apa-apa, Mas. Aku ngerti kok. Aku punya ide. Apa? Gimana kalau kita buat lagi pertunjukan karawitan di pendopo? Siapa tahu kalau pertunjukannya rame kan kita dapat uang, Mas. Bisa untuk dijadikan modal usaha dan periksa anak kita ke rumah sakit.
Sial. Kalau yang nonton cuma segini, yang ada aku malah nombok. Mesti bayar pemusik. Kok cuma segini sih? Nggak bisa begitu dong, ini cuma setengahnya loh. Ya kan penontonnya nggak banyak mas, jadi ya saya nggak bisa bayar full. Ya itu resiko kesampean lah. Iya mas. Ini pak. Mas. Ini mas. Ini mas. Nah gitu dong, ini baru profesional. Makasih ya mas. Ya, sama-sama. Mas, aku minta maaf ya mas. Ini semua karena ide aku, kita jadi rugi. Ya dek. Ya namanya kan kita juga usaha dek. Ya kayaknya saya ikut saran kamu dek. Ngejual alat karawitan. Kamu serius mas? Ya. Gendiki ojo dido yo le. Ampun mbah. Saya terpaksa butuh uang buat anak saya mbah. Mbah. Gendiki ojo dido yo le. Mbah. Masih bagus pak suaranya. Ya, Sikus. ya. Gimana pak? Harga nggak bisa kurang lagi mas. Aduh, gimana ya pak? Ya harga segitu udah pas ya pak. Ya tapi kalau misalnya bapak pengen beli satu set, pasti saya kasih diskon pak. Bisa diatur itu mas. Ya. Tapi aku harus ngebujuk Romo dulu. Oh iya mas, nanti aku kasih kabar ya. Oke, baik pak. Terima kasih pak. Ya. Dek. Kenapa dek? Perut kamu kram lagi tuh. Duduk. Sakit banget mas. Ya usah, duduk. Ya ampun. Gendiki ojo dido yo le. Apa ini petanda kalau aku emang gak boleh jual gamelan? Apa aku harus tetap melanjutkan pertunjukan turun-temurun? Dek, semalam aku ngimpi mbahku datang dan mbahku ngelarang untuk jual gamelan itu. Aku bingung harus bagaimana, Dek. Tapi aku tahu kita butuh uang banyak buat bawa kamu ke rumah sakit. Mas, kamu nggak perlu khawatir. Aku nggak apa-apa kok. Aku cuma kram dikit aja. Maaf ya udah bikin kamu khawatir sama aku. Mas tahu, kamu merasakan sakit, tapi kamu seolah tidak merasakannya. Karena tahu kondisiku yang tidak punya uang untuk berobat.
harus cari uang kemana lagi? Gue takut istri dan anakku kenapa-napa. Motor aku mana ya? Wah, maling! Maling mau kemana? Ini nggak lepasin nggak? Iya! Tolong, ada maling! Mas, kenapa harus kayak gini sih, Mas? Mbak, udah nggak apa-apa kok. Aini juga nggak marah. Aini mengerti kondisi Mas Aji dan Mbak Mimin sedang susah. Ini ada sedikit rezeki untuk periksa kandungannya, Mbak. Aini, gak usah terima kasih banyak, Aini. Jangan ini. Saya jadi merasa makin bersalah sama kamu. Gak apa-apa kok, Mas. Kita sebagai sesama manusia memang harus saling membantu. Dan kebetulan Aini lagi ada rezeki lebih. Sebaiknya diterima saja uangnya dan segera diperiksa kandungannya. Tolong diterima ya. Terima kasih karena kalian udah baik sama kamu. Mang, Oh iya bang, mie ayamnya satu, Mang. tunggu ya bang ya. Ya. Bodoh amat deh. Ini pedagang pakai dukun juga. Kalau makanan enak begini, gue pasti tetap beli di sini. Bareng lu bang, kasian tahu. Gue tahu ini pedagang ini dukunnya di mana. Kalau mau ke sana, ayo gue anterin. Pakai dukun, boleh juga dicoba. Siapa tahu Sanggar Karawitan jadi laris. Permisi, Mbak. Duduk. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Apa keperluanmu? Saya pengen usaha saya lancar dan saya jadi orang kaya, Mbak. Kamu punya usaha Sanggar Karawitan. Bagaimana Mbak bisa tahu? Itu tidak penting. Yang terpenting adalah usaha karawitanmu laris manis. Dan satu-satunya cara adalah lewat pesugihan sinden gaib. Mbak. Nggak jadi deh, Mbak. Tempatnya serem banget. Katanya kamu pengen usahanya laris manis. Agar kamu menjadi orang kaya. Ya sudah. Kalau ndak mau, kita pulang. Enggak, Mbak. Jadi, Mbak. Hati
Silakan buka. Benda ini miliknya Sinden. Sosok makhluk yang tadi kamu lihat. Siapapun Sinden yang memakai selendang ini, maka lantunan suaranya akan memancing setiap orang yang datang mendekat. Dengan begitu, pertunjukanmu akan ramai dan menghasilkan uang banyak. Apakah ada kewajiban yang harus saya penuhi kayak mungkin sajen atau tumbal gitu, Mbak? Nyai tidak membutuhkan tumbal. Kamu hanya perlu menyiapkan kopi hitam dan buah-buahan.